menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk nonton video kali ini. Dan di sini aku mau menjawab dan memaparkan pertanyaan-pertanyaan kalian nih, khususnya dan beberapa kalian yang udah nanya via DM maupun via WhatsApp. Khususnya lagi tuh tentang budgetnya, berapa sih total budget yang aku keluarin kemarin untuk solo traveling ke 3 negara selama 20 hari. Dan mungkin ada pertanyaan lain kayak gimana akomodasi di sana, transportasi, apakah safe, terus laundrynya gimana, SIM card gimana. Dan di video kali ini aku bakal ngejawab semua pertanyaan tersebut. Jadi mohon maaf teman-teman buat kalian mungkin yang udah nanya tapi aku belum kasih tahu detailnya karena memang aku mau jawab di video ini. So nonton terus sampai habis videonya. Sedikit disclaimer nih teman-teman. Jadi kemarin itu aku udah sempat ya buka short Q&A kayak gitu, tebak-tebakan sedikit sih di Instagram, di story. Berapa sih total budget yang aku keluarin semua kayak gitu. Dan mostly rata-rata dari kalian jawabnya itu menurutku tuh udah mendekati kayak gitu. Dan di luar ekspektasiku, aku kira kalian bakal nebaknya di atas 15 juta atau di atas 10 juta dan sebagainya. Well, ternyata jawaban kalian sangat mendekati budgetku total semuanya guys. Dan sedikit disclaimer satu lagi, sebenarnya untuk rute perjalananku kemarin itu kalau jujur nih guys, aku sebenarnya nggak mungkin bukan termasuk rute yang bisa kalian jadikan rekomendasi kayak gitu atau kalian jadikan referensi, karena memang ketika aku beli tiket, ketika aku bikin rute itu tuh ada beberapa pertimbangan yang well to be honest aku pun agak menyesal kenapa aku mempertimbangkan hal tersebut. Akhirnya rute jadi kacau. So mungkin buat kalian ruteku selama perjalanan kemarin itu yang dari Malaysia kemudian ke Bangkok dan ke Vietnam itu tidak aku rekomendasikan untuk kalian coba kayak gitu. But di video kali ini aku bakal kasih beberapa informasi terkait negara-negara tersebut, gimana biaya hidup di sana, gimana transportasinya, akomodasinya, dan semoga itu bisa bermanfaat buat kalian yang juga mau mencoba solo traveling ke negara tersebut. So teman-teman, sesuai yang aku bilang sebelumnya bahwa di sini aku akan reveal total budget all in ya, mulai dari flight, akomodasi, transportasi, bahkan sampai oleh-oleh, total all in-nya di sini. Jadi menurut kalian ada berapa nih teman-teman? Nah kemarin tuh di Q&A kan aku ada yang jauh juga nih, ada yang 10 juta 500, 10 juta, 9 juta, 8 juta 500, ada yang bahkan 7 juta juga. So sebenarnya hampir mendekati semua guys dari jawabannya itu. Jadi menurut kalian berapa nih? Well, totalnya adalah 8.427.800 rupiah guys. Ini total all in, bahkan dari aku berangkat dari Jogja naik kereta sampai ke Jakarta, kemudian naik KRL, lanjut ke bandara dan sebagainya, itu udah aku include semuanya, totalnya 8.427.800 rupiah guys. Jadi gimana guys menurut kalian untuk 20 hari worth it kah dengan 8.500.000 itu, dengan 3 hari dengan 3 negara dan 20 hari perjalanan. Dan for information, ini aku bener-bener nge-press budget ya guys. Jadi kalian jangan berekspektasi dari total budget itu kalian bisa pergi ke tempat luxury atau destinasi yang harganya lumayan mahal, atau juga apalagi hotel yang mewah kayak gitu. No guys, I didn't stay there kayak gitu loh. Jadi buat aku ngepas budget, yang penting karena niatku itu untuk melihat tempat lain, dunia lain kayak gitu di luar Indonesia, and challenge myself kayak gitu kan guys. Jadi aku bener-bener ngepas budget sesuai yang aku ada juga kayak gitu. Aku mampunya segini dan sebisa mungkin aku pas dengan total budget tersebut. 8.500.000 ini juga sebagian untuk beberapa orang ini angka yang besar, untuk beberapa orang ini angka yang sangat kecil, untuk beberapa orang juga ya itu so-so kayak gitu loh, biasa aja. Tapi di sini aku membuktikan bahwa under 10 juta pun kalian masih bisa traveling kayak gitu loh guys. Kalian bisa melihat negara lain di luar Indonesia, bertemu dengan orang-orang lain kayak gitu. So why not, if you have those money, rather than buying expensive gadget. Kalau aku sih daripada aku beli expensive HP, gadget, atau apalagi baju, tas kayak gitu, I would like to spend that money for traveling. Karena dengan uang segitu kalian dapat
kebahagiaan, experience, memory yang you will always bring in yourself forever kayak gitu loh. Itu tuh bakal selamanya ada di ingatan kalian, di hati kalian, orang yang kalian temuin selama perjalanan. It will last forever kayak gitu. Dan dari beberapa kalian pasti ada yang penasaran juga dengan detailnya. 8.500.000 itu untuk flightnya berapa sih? Untuk akomodasinya berapa sih? Transportasinya berapa sih? Di Malaysia habis berapa? Di Thailand habis berapa? Di Vietnam habis berapa? Dan aku akan menjelaskan secara brief atau sharing secara brief berapa totalannya di video kali ini ya guys. Jadi untuk flightnya itu, seperti aku bilang, ada beberapa pertimbangan sebelum aku beli flight pada saat itu, beberapa bulan yang lalu sebelum aku memulai perjalanan. Aku tuh mulai beli tiket sekitar bulan Mei, which is 3 months kayaknya ya, 3 months before my flight kayak gitu. Yang artinya itu aku pada saat itu aku ada beberapa pertimbangan guys sebelum menentukan rute. Kenapa sih aku dari Jakarta ke Penang, dari Penang ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Bangkok, dari Bangkok baru ke Ho Chi Minh. Sebenarnya itu rutenya kurang bagus guys. Setelah aku menjalaninya itu kurang bagus. Jadi ini bisa buat pelajaran bagi kalian. Lebih baik itu kalian datang dulu dari CGK ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur kalian ke atas menuju Penang, dan dari Penang kalian bisa road trip ke Bangkok. Emang itu sedikit wasting time, tapi aku yakin itu sebenarnya lebih memorable dan lebih memberikan kalian pengalaman yang lebih menarik karena melalui jalur darat kayak gitu. Dan dari Bangkok sebenarnya kalian bisa tuh via road trip juga sampai Kambodia, dan sampai Kambodia via road trip sampai Vietnam. Itu sebenarnya rute yang menurutku way much better daripada rute ke sebelumnya. That's why aku bilang mungkin rute ke itu tidak bisa kalian jadikan rekomendasi kayak gitu guys. But karena beberapa alasan yang tidak bisa aku paparin juga lah ya di sini alasannya, pertimbanganku apa pada saat itu memilih rute yang kata aku sih acak kadut berantakan kayak gitu guys. Jadi waktu itu aku beli tiket dari CGK ke Penang itu sekitar 900 ribuan. Itu tentunya bukan harga promo ya guys. Aku nggak dapat harga promo walaupun udah beli beberapa bulan yang lalu. Cuman karena aku punya credit account 2 tahun atau 3 tahun yang lalu lah, hampir 3 tahun yang lalu. Pada saat itu aku kan mau ada kayak short trip kayak gitu waktu mau ambil cuti waktu itu karena sebelum pandemi. Ternyata pandemi datang, akhirnya flight di cancel semua. So aku punya credit account dari AirAsia karena dia nggak bisa di refund money, jadi masuknya ke credit account itu ada sekitar 450 ribuan. Jadi dari total 900 ribuan sekian itu aku potong dengan credit accountku. Jadi flightku itu yang dari CGK Jakarta ke Penang itu habisnya sekitar 470 ribuan. Itu udah include aku beli makan ya guys. Aku beli makan di AirAsia waktu itu. Makanannya itu kurang lebih 50 ribu atau 35 ribu, aku lupa sekitar itu. Totalnya pokoknya di bawah 500 ribu. Dan dari Penang ke Kuala Lumpur itu aku via road trip. Aku naik bus. Dan nanti bisa aku jelasin gimana rute naik busnya. Dan dari Kuala Lumpur ke Bangkok itu aku naik AirAsia juga. Kalau nggak salah sekitar 750 ribu pada saat itu aku beli tiketnya. Dan dari Bangkok ke Ho Chi Minh, karena aku memang di Thailand itu nggak ke kota lain ya, seperti aku bilang aku nggak pernah budget, jadi aku cuma stay di Bangkok aja. Dari situ sampai ke Ho Chi Minh aku habis tiket sekitar 675 ribu kalau nggak salah guys. Dan itu pakai Vietjet Air. Ingat, Vietjet Air ini sangat strict dengan regulasi cabinnya, jadi hati-hati kalau kalian bawa barang agak berat guys, karena aku ada skandal di sana. So dari semua total flight itu kalau nggak salah berapa kali flight ya, CGK ke Penang, Penang ke bukan Kuala Lumpur ke Bangkok, Bangkok ke Ho Chi Minh, Ho Chi Minh sampai ke Jakarta. Oh iya, satu lagi, Ho Chi Minh sampai ke Jakarta aku habis tiket sekitar 1.300.250 kalau nggak salah dengan Scoot. Itu transit di Singapura 6 jam ya guys. Jadi dari ke 4 atau 5 flight itu totalnya untuk semua flightku sekitar 3.200.000
Rp85.000. Untuk di Malaysia sendiri, aku habis total budget itu sekitar Rp350 kalau nggak salah guys, selama 6 hari 5 malam ya, dari tanggal 10 Agustus sampai 15 Agustus. 3 harinya di Penang, 2 harinya di Kuala Lumpur. Dan kalau mau aku bandingin antara Malaysia, Thailand dan Vietnam, memang yang sedikit lebih pricey atau lebih mahal itu dia ada di Malaysia, karena yang kita tahu Malaysia itu lebih maju daripada kedua negara yang lain kayak gitu guys. Kemudian aku flight ke Bangkok dari Kuala Lumpur itu pada tanggal 15 malam, dan aku sampai di Kuala Lumpur itu hampir tengah malam. Aduh please guys, it's not recommended. Jadi jangan, kalau kalian traveling alone, sebisa mungkin sih menurutku ya, cari rute flight yang itu jangan malam sih kalau bisa, karena akan lebih mudah bagi kalian untuk mencari transportasi umumnya untuk sampai ke pusat kota kayak gitu. Dan aku sampai di Bangkok itu karena tengah malam, jadi aku harus stay sampai pagi hari untuk menunggu bus yang menuju ke Khao San Road, daerah Khao San Road atau Backpacker Street yang ada di Thailand. Karena bus itu baru beroperasi lagi jam 6 pagi gitu, jadi karena aku sampai tengah malam itu udah terlambat, busnya udah gak beroperasi, so akhirnya aku harus semalaman stay di bandara guys. Jujur itu kayak aduh capek banget sih guys, karena kan dingin banget di bandara, terus kalian sendiri, dan itu waktu itu nggak terlalu banyak backpacker juga sih guys waktu pada saat itu aku datang kayak gitu kan. Jadi ya bosen juga kayak gitu guys, 6 jam, kecuali kalau kalian mungkin di Changi Airport ya, kalian mau 6 jam stay juga it doesn't matter kayak gitu loh. Tapi masalahnya aku stay yang 6 jam itu, 6-7 jam itu di bandara Suvarnabhumi yang nggak semegah dan selengkap Changi Airport. Jadi ya menurutku itu cukup membosankan. Jadi so buat kalian yang mau traveling sendiri, sebisa mungkin hindari cari flight yang apalagi tengah malam kayak gitu guys. Jadi sekitar 8 hari 7 malam atau kurang lebih seminggu tuh aku stay di Bangkok. Totalnya yang aku habisin itu sekitar berapa guys? Menurut kalian ini akan lebih rendah dari biaya aku keluarkan di Bangkok, di Malaysia, atau lebih tinggi? So tebak ayo guys. Jadi total semuanya itu aku habis di Bangkok selama 8 hari 7 malam itu sebanyak 3.737 baht atau sekitar 1.550.000-an, sekitar segini nih guys. Menurut kalian untuk 7 hari, untuk 8 hari 7 malam di Bangkok, benar-benar cuma di Bangkok doang ya guys, sekitar 1.500.000 itu mahal atau enggak? And then kemudian kalian juga pasti penasaran total budgetku yang habis di Vietnam itu berapa. Jadi aku habis di Vietnam itu kurang lebih sebenarnya nggak jauh beda sama Thailand, cuman sedikit pricey dari Thailand menurutku. Makanya aku agak bingung sebenarnya pada bilang Vietnam itu murah, Vietnam itu sangat murah banget loh, it's so cheap dan lain sebagainya. Menurutku Jogja itu paling murah guys. I don't know why ya, mungkin komparasinya berbeda, mungkin pikiranku dia akan mengkomparasi, memperbandingkan antara biaya hidup di Vietnam dengan di Indonesia dan bukan di Jakarta. So I was thinking that it's really cheaper daripada Jogja kayak gitu. Jadi di mindsetku it's so cheap kayak gitu. Tapi ketika sampai di Vietnam, seperti aku bilang, sepertinya komparasinya berbeda. Mungkin orang yang bilang itu murah dia membandingkan dengan negara lain kayak Malaysia, kayak Singapura, makanya mereka bilang bahwa Vietnam itu murah. Ya kalau dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, jelas Vietnam murah guys. Tapi kalau dibandingin sama Jogja, karena aku orang Jogja dan biasa hidup di Jogja, makan 5.000 juga masih dapat sarapan kayak gitu. Kemudian aku datang ke Vietnam, ya menurutku sama aja, nggak jauh beda kayak Bangkok guys jadinya. Bahkan agak sedikit lebih mahal menurutku. Kenapa? Nanti aku jelasin ya. Sekarang aku mau review budgetnya dulu. Jadi
total budget di Vietnam itu aku habis selama 7 hari 6 malam kalau nggak salah. Aku berangkat tanggal 2, aku sampai 23 maghrib kayak gitu. Kemudian aku pulang, flightku ke Jakarta itu tanggal 30 early pagi, early morning kayak gitu guys. Jadi totalnya ada sekitar ya kurang lebih 7 hari juga sih sebenarnya. Dan itu aku total habis sekitar 2.700.000-an. Tapi itu dalam dongs guys. Jadi untuk dalam rupiahnya ada di sekitar 1.700.000 sekian kayak gitu, hampir 1.800.000. Jadi I spend much more money di Vietnam daripada di Bangkok sebenarnya guys. Nggak tahu karena mungkin aku stay di Vietnam di Ho Chi Minh kali ya, yang kayak semua orang tahu bahwa Ho Chi Minh itu kota metropolitan kayak Jakarta, kayak Bangkok. Mungkin kalau di kota-kota lainnya di luar kota metropolitan akan lebih murah. But I don't know ya guys, karena aku nggak ekspor banyak, karena budgetku hanya segitu kayak gitu. Jadi aku hanya yaudah aku stay di satu tempat, karena kalau aku mau keluar kota itu sekali berangkat tiketnya pun berapa ratus ribu dong kayak gitu. Kalau di rupiah juga berapa ratus ribu rupiah kan tentunya. Jadi karena emang aku peras budget, jadi aku bener cuma nge-explore di tengah kotanya aja. Dan aku sering banget sebenarnya ke downtownnya kayak gitu, karena ya itu menarik sih guys. Dan gak tau mau kemana lagi. So dari total semua budgetnya, dari semua total di Malaysia, Thailand, Vietnam, di Malaysia 1,2, di Thailand itu 1,5, di Vietnam 1,7, 1,8. Jadi total spendingku ini all in semuanya itu sekitar ya 5 jutaan kayak gitu guys. So guys, sekian dulu untuk vlog episode pertama ini tentang travel budget all in ya, selama trip 20 hari ke 3 negara kemarin. Ini semua cerita berdasarkan based on my experience ya, dan my perspektif ya guys. So tidak menutup kemungkinan ada pendapat yang berbeda dari pengalaman yang lain, dari pengalaman orang lain kayak gitu, yang mungkin bisa akan jadikan referensi juga. But I hope yang aku share kali ini itu ada ya sedikit banyaknya bisa memberikan gambaran ataupun pertimbangan sebelum kalian memutuskan untuk solo traveling atau menentukan itinerary kalian kayak gitu. So thank you so much for watching guys. If you feel that this video give a good information or sharing fun or something like that for you, so please help me to subscribe, like, comment, and share this video if you think this is useful. So thank you so much guys for watching, and I will see you in the next video for Malaysia part episode. See you and thank you.